Apa yang terjadi jika kita telat bayar di Kredivo selama lebih dari 30 hari terhitung dari tanggal jatuh tempo? Dan apa saja risiko terberat jika kita terlambat bayar atau gagal bayar di Kredivo sudah lebih dari 1 bulan? Di video ini ada giveaway saldo dana gratis sebesar Rp100.000 untuk 4 orang pemenang jika video ini tembus 100 like dalam waktu kurang dari 48 jam. Syaratnya cukup mudah. Yang pertama, like, komen positif video ini, tonton video ini minimal 3 menit, subscribe channel ini dan tulis Instagram dan nomor dana kalian di kolom komentar. Pemenang diumumkan di postingan komunitas channel ini dan sosial media. Dan buat kalian yang ingin mencairkan limit Shopee Paylater, bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nah, di video kali ini saya akan bahas masalah resiko terberat jika kita gagal bayar atau galbay di Kredivo selama 1 bulan, teman-teman. Itu apa aja sih? Yuk kita akan bahas update terbaru masalah galbay Kredivo ini, teman-teman. Yang pertama, ketika kalian sudah mulai jatuh tempo, ketika kalian mulai mendekati tanggal-tanggal jatuh tempo, itu pastinya kalian akan mendapatkan banyak telepon ya, dan banyak reminder bahwa kalian ini ada tunggakan untuk dibayarkan di tanggal sekian jatuh temponya. Nah, setelah itu ketika kalian terlambat 1 hari 2 hari masih akan menerima telepon. Kebanyakan teleponnya itu berupa template ya perkataannya. Terus kemudian informasinya, tapi menjelang sudah seminggu lebih, itu biasanya kalian akan diinformasikan, akan dialihkan ke tim lapangan atau mungkin bagian DC lapangan. Nah, kemudian biasanya ini update terbaru, ketika kalian mulai terlambat 30 hari atau 1 bulan, biasanya akan ada orang yang datang mengunjungi rumah kalian. Dan ini banyak orang yang bilang dia adalah DC. Ya anggap saja memang DC, tapi beda banget dengan DC-DC pada umumnya yang datang ke rumah kalian. Biasanya kalau saya menyebutnya itu adalah kurir aja, teman-teman. Kurir untuk mengantar surat penagihan ke kalian. Banyak di kota-kota besar seperti Jabodetabek atau mungkin kota-kota besar lainnya. Itu memang 1 bulan sudah ada DC lapangan yang berkunjung ke rumah kalian. Cuma tidak semua kota ya, kalian garis bawahi tidak semua kota. Jadi nggak perlu khawatir buat orang-orang yang mungkin tinggal di daerah-daerah di mana DC-nya itu tidak seberapa atau tidak begitu banyak. Maka kalian tidak perlu khawatir kalau kalian akan didatengin DC lapangan dari Kredivo. Dan jika sampai kalian didatengin DC ketika kalian terlambat 30 hari, nggak usah khawatir. Banyak kok yang berkomentar di channel teman saya dan di beberapa video kemarin yang membahas tentang masalah DC Kredivo yang datang 1 bulan, itu mereka pada nggak menyangka. Ternyata DC-DC-nya kok baik-baik, ramah-ramah ya, terus mengingatkan, terus kemudian memberikan saran dan lain sebagainya. Inilah kenapa saya bilang itu mereka bukan DC, tapi mungkin lebih ke arah kurir ya teman-teman. Mereka berbeda dengan ketika kalian didatengin itu. Setelah kalian telat 3 bulan atau 90 hari, beda banget pasti perlakuan dari DC orang-orang yang telat di atas 3 bulan. Dengan orang-orang yang baru terlambat 1 bulan tadi, teman-teman. Makanya saya bilang itu kok semacam kayak mungkin kurir kali ya untuk mengantar surat penagihan atau mungkin sedikit memberikan efek kejut saja buat teman-teman yang galbay atau telat bayar supaya mereka bisa membayar pinjaman hutangnya. Sekali lagi tidak ada resiko terberat apapun atau mungkin kalian akan berhadapan langsung, mungkin saling bersih tegang atau mungkin saling emosi dengan DC-DC ketika kalian terlambat 1 bulan. Enggak teman-teman, tapi mungkin lebih ke arah formalitas saja dan secara kekeluargaan mungkin bisa dibilang seperti itu ya, karena DC-nya banyak yang bilang ramah-ramah. Buat teman-teman yang didatengin DC setelah 30 hari itu, DC-nya ada yang galak dan ada juga yang kurang sopan. Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya, siapa tahu ada beberapa orang di daerah tertentu mungkin mengalami perlakuan yang kurang menyenangkan dari DC Kredivo. Setelah itu masalah denda, teman-teman. Untuk masalah denda, jelas kalian pasti akan dikenakan denda. Dan dendanya cukup lumayan banyak ya. Di video selanjutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung denda Kredivo. Jadi kalian bisa subscribe dulu channel ini supaya tidak ketinggalan nonton videonya nanti. Terus kemudian kalian juga nggak usah khawatir kalau Kredivo ini kan resmi OJK, legal resmi OJK. Jadi denda kalian itu akan berhenti, maksimal mentok 100% dari nilai pokok yang kalian pinjam. Misal kalian pinjam 5 juta ya, nanti denda maksimal sama biaya admin dan lain sebagainya itu mentok-mentok di 5 juta lebih sedikit lah. Jadi total utang kalian jadi 10 juta lebih sedikit.
Nggak perlu khawatir buat yang mungkin saat ini sedang galbay berbulan-bulan, nggak perlu khawatir membengkak banget dendanya. Kalian pastikan aja kalian aman berurusan dengan kredivo atau pinjol legal lainnya. Kalian tidak perlu khawatir untuk masalah denda yang berlipat-lipat tadi. Karena maksimal mereka hanya 100% ya teman-teman. Soal denda mungkin sebagian orang kayak nggak begitu peduli. Ya mungkin yang begitu peduli itu poin yang pertama tadi, didatengin DC lapangan atau enggak. Nah, banyak juga ya ancaman-ancaman yang akan masuk unsur pidana atau dibawa ke jalur hukum, yaitu perdata atau pidana. Kalau telat baru 1 bulan, hampir 99% nggak bakal dibawa ke jalur hukum, teman-teman. Apalagi nilai pinjaman kalian itu nggak begitu besar ya. Bahkan yang telat 7 bulan sampai sekarang masih ada dan nggak masuk ke ranah hukum atau mungkin masuk ke pengadilan. Jarang sekali pinjol-pinjol itu yang membawa ke ranah hukum dan membawa ke pengadilan, kecuali memang ada unsur-unsur penipuan, unsur-unsur pemalsuan, dan unsur-unsur yang mungkin masuk ke ranah pidana. Tapi masalah hutang piutang pinjaman online ini tidak akan masuk ke ranah pidana tapi perdata, teman-teman. Dan selanjutnya adalah ya biasalah ya, kalau kalian telat baru 1 bulan pasti nomor kalian itu banyak dihubungi oleh oknum-oknum DC. Kalian blok 1 akan muncul puluhan lagi nomor baru yang menghubungi kalian. Dan tentunya kalian juga akan menerima WA-WA yang nggak jelas lah. Mungkin akan bilang bahwa akan mengunjungi ke rumah kalian dengan koordinasi RT RW, atau mungkin banyak juga yang bilang akan bersama dengan Polres sekitar atau Polsek sekitar. Banyak banget macam-macamnya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar selama 1 bulan di kredivo, nggak usah terlalu percaya dan nggak usah terlalu digubris WA yang masuk ke kalian. Kenapa? Karena bisa jadi itu hanya gertakan saja, teman-teman. Karena bisa jadi itu adalah ancaman-ancaman saja yang akan membuat kalian takut, sehingga mau nggak mau kalian akan berurusan mencari dana talangan untuk membayarnya. Dan ini saya tidak menyarankan lagi. Kenapa? Karena ketika kalian gali lubang tutup lubang sekali, maka kalian akan keterusan dan akan sulit untuk menghentikannya. Di mana yang hutang kalian yang tadinya cuma 5 juta bisa jadi puluhan juta karena kalian gali lubang dan tutup lubang. Intinya tidak akan ada masalah apapun dan tidak akan ada urusan hukum ataupun pidana. Yang penting kalian fokus aja untuk terus konsisten membayar hutang kalian. Kalian nabung aja dulu, fokus aja cari uang dulu. Nggak usah kalian aneh-aneh untuk gali lubang atau tutup lubang. Atau mungkin pinjam sana sinilah, yang mana ini akan menyulitkan hidup kalian nantinya. Nggak apa-apa galbay di satu pinjol lebih baik daripada kalian gali lubang dan tutup lubang kemudian bermasalah di banyak pinjol. Urusannya akan jadi ribet dan kalian akan capek sendiri nantinya. Oke, mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.